بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam majelis yang mulia ini, yang insyaallah kita melanjutkan pembahasan tentang menggapai cahaya di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan tentang bagaimana manusia akan mendapatkan bagian cahaya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing kita, yang dengannya, dengan cahaya tersebut akan digunakan untuk melewati sirat. Dan dijelaskan pula di dalam hadis tentang bagaimana manusia akan melewati sirat dengan bantuan cahaya tersebut, sehingga melewati sirat sesuai dengan kadar cahaya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar kecilnya itu tergantung dari amal perbuatan yang telah kita kerjakan ketika kita di dunia. Demikian pula pada hari kiamat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dapat mengenali umatnya dengan cahaya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa dibedakan dengan umat-umat yang lainnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengenali umatnya dikarenakan ada bekas cahaya. Ada cahaya yang itu ketika orang-orang yang beriman mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan juga orang-orang musyrik. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Dan insyaallah akan disampaikan tentang amalan-amalan yang akan dapat memberikan cahaya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada amalan-amalan yang apabila kita mengerjakan amalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya sebagai balasannya. Dan kita sangat membutuhkan cahaya pada hari kiamat nanti. Besar kecilnya cahaya yang akan kita dapatkan, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sesuai dengan apa?
sesuai dengan banyaknya amalan ibadah yang kita lakukan, kadarnya. Demikian pula dengan keikhlasan di dalam melaksanakan amalan-amalan tersebut. Dan pada umumnya seluruh amalan atau seluruh amal saleh akan dapat mendatangkan cahaya bagi pelakunya. Setiap amal saleh itu akan apa? Akan mendatangkan cahaya bagi pelakunya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi disebutkan apa? Bahwasanya secara umum setiap amal saleh itu akan apa? Akan mendatangkan cahaya pada hari kiamat nanti. Dan kita harus tahu bahwasanya amalan tidak akan menjadi amal saleh. Amalan tidak akan menjadi amal saleh kecuali amalan itu apa? Muwafiqan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan apa? Dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak pun yang kita lakukan, berapa banyak pun yang kita kerjakan, ketika amalan tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikatakan sebagai amal saleh. Bahkan yang dia kerjakan akan menjadi sia-sia, amalannya menjadi tertolak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalannya tertolak. Maka hendaknya kita selalu memperhatikan ibadah yang kita kerjakan, amalan yang kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau justru yang kita lakukan itu tidak pernah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi secara umum amalan apa saja dan besar kecilnya sesuai dengan apa? Dengan kadar yang telah kita kerjakan. Semua akan mendatangkan apa? Mendatangkan cahaya pada hari kiamat nanti. Namun ada amalan-amalan yang secara khusus dijelaskan baik di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mendatangkan cahaya bagi pelakunya dan akan diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan cahaya pada hari kiamat, dan amalan-amalan tersebut hendaknya kita berikan perhatian. Apa saja di antara amalan-amalan yang akan mendatangkan cahaya pada hari kiamat nanti? Di antaranya yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta bertakwa ataupun ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini termasuk apa? Termasuk rukun iman. Salah satu dari rukun iman, bahkan rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus tahu bahwasanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sempurna kecuali terpenuhi 4 hal.
Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Tidak akan sempurna kecuali terpenuhi 4 hal. Apa keempat hal yang dengannya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sempurna? Yang pertama adalah beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bi wujudillah. Kita beriman dengan wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini, mengimani bahwasanya Allah itu ada. Allah itu ada, dan adanya Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan oleh fitrah, akal, kemudian dalil dari syariat, dan juga apa yang bisa kita rasakan baik melalui penglihatan ataupun pendengaran. Ini bisa difahami enggak? Bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan dengan apa? Dengan fitrah. Fitrah manusia. Karena memang fitrah manusia itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ketika terjadi musibah, gempa bumi contohnya, secara naluri, secara fitrahnya orang-orang kan mengumandangkan apa? Takbir, bahkan ada yang mengumandangkan azan, karena secara fitrahnya apa? Dia tahu tidak ada yang akan bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu pun juga dilakukan oleh orang-orang kafir. Belum lama kita mungkin melihat potongan video ketika terjadi kebakaran, orang kafir non muslim, tempat ibadahnya terbakar, dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya kaum muslimin, Rabbnya semua manusia. Sehingga secara fitrah itu menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas secara akal, secara yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita saksikan, dan juga dalil-dalil syariat di dalam Al-Quran. Ini yang pertama, beriman dengan apa? Wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah Tabaraka wa taala. Kita mengimani bahwasanya yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, ataupun apa saja yang berkaitan dengan af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengimaninya. Dan ini apa? Beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb kita yang mengatur alam semesta, yang mengatur kita semua, yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Kemudian yang ketiga, beriman dengan uluhiyah Allah Tabaraka wa taala. Dan ini merupakan apa? Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, menurunkan kitabnya, mengutus para rasulnya. Itu untuk tujuan uluhiyah. Bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang keempat, beriman dengan asma wa sifat. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, sifat-sifatnya yang tinggi, yang mulia, tanpa apa? Tanpa tahrif ataupun tasbih ataupun ta'til dan tamthil. Kita fahami sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyerupakan, tanpa memisalkan, tanpa mengubah
tanpa mengubah atau bahkan meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila keempat hal ini terpenuhi, maka sempurnalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mengimani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Manusia biasa seperti kita, akan tetapi diberikan kelebihan, keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembeda dengan kita semua. Yang disampaikannya semuanya dari Allah Tabaraka wa taala. Yang disampaikannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hawa nafsunya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari hawa nafsunya, tapi wahyu yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah selama 13 tahun, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Kemudian 10 tahun di kota Madinah. Yang kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam wafat di Madinah. Itu beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Ketakwaan atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita selalu apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian yang telah diberikan kitab sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian untuk apa? An ittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan di dalam khutbatul hajah yang selalu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah-khutbahnya, di dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran kepada para sahabat, itu selalu disampaikan ayat-ayat tentang apa? Perintah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat yang isinya perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengutus pasukan untuk berperang kecuali diwasiatkan untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunt, dan bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Karena memang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan banyak mendatangkan buah, mendatangkan banyak pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan tadi mendatangkan apa? Cahaya pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 28, surat Al-Hadid ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentunya kita tahu apa itu takwa. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama baik dari kalangan sahabat ataupun tabi'in yang mendefinisikan tentang apa? Tentang takwa. Di kalangan para sahabat, di antaranya siapa? Di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika menjelaskan tentang makna takwa itu apa? At-taqwa hiyal khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Kata beliau, takwa adalah al khawf minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Kita takut, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Wal amal bit tanzil, dan beramal dengan apa yang diturunkan olehnya. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Al-Qur'an. Kita beramal dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah turunkan kepada siapa? Kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam beramal dengan Al-Qur'an dengan tuntunan siapa? Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dipisahkan. Kalau misalkan kita hanya beramal dengan Al-Quran saja, enggak perlu dengan hadis Nabi, dengan sunnah Nabi, maka jelas ini adalah sebuah kesesatan. Yang tidak bisa kita beramal dengan Al-Quran saja, tapi juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal amal bit tanzil wal qana'atu minal qalil. Kita qana'ah dengan sedikit apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya pemberian Allah itu tidak dikatakan apa sedikit, karena sedikitnya yang Allah bagi-bagikan kepada penduduk muka bumi itu kita lihat apa? Beda-beda. Ada yang banyak, ada yang, tapi itu sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedikit dari Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan sedikit. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan mempersiapkan bekal untuk hari kita meninggalkan dunia, untuk melakukan perjalanan panjang menuju kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Juga ada yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan beberapa sahabat yang lainnya. Adapun dari kalangan tabi'in seperti yang disampaikan oleh Talq Ibnu Habib rahimahullahu taala, bahwasanya takwa itu apa? Anta amala bi taatillah ala nur minallah tarju thawab Allah, wa anta truka ma'siyatallah ala nur minallah takhafu iqab Allah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nur minallah, dengan cahaya dari Allah, dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Al-Qur'an, petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai cahaya untuk menerangi jalan kita baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Bagaimana kita beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu kita kerjakan tarju thawab Allah. Kita mengharapkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang sufi bahwasanya kita beramal itu enggak boleh mengharapkan pahala, enggak boleh mengharapkan surga. Nauzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa? Ketika menjelaskan tentang keutamaan apa? Keutamaan puasa di bulan Ramadan apa? Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan imanan, karena keimanan, dia percaya, dia mengimani bahwasanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ihtisaban. Ihtisab artinya apa? Mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengatakan apa? Enggak boleh. Siapa yang mengatakan enggak boleh? Justru kita beramal itu karena apa? Mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal, melakukan ketaatan kepada Allah dengan tuntunan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anta truka maksiatallah, menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah, menjauhkan diri dari apa? Dari kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ala nurim min Allah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, juga dengan apa? Dengan tuntunan dari Allah, bukan karena aturan norma-norma ataupun yang lainnya, tapi betul-betul dia karena mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, takhafu iqab Allah, dan juga karena takut akan balasan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang disampaikan oleh Talq Ibn Habib rahimahullahu ta'ala, dan banyak sekali yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang lain, dan juga dari kalangan tabi'in yang lainnya. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Tadi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan surat Al-Hadid ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada rasulnya, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya, dengan beriman bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan apa? Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah akan memberikan kepada kalian rahmatnya dua bagian. Memberikan apa? Yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah akan memberikan dua bagian rahmatnya untuk kalian. Dua bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sampai di situ, wa yaj'al lakum nuran, dan Allah akan jadikan bagi kalian apa? Nuran, cahaya, tamshuna bih, yang kalian akan berjalan dengan cahaya tersebut. Allah berikan cahaya, Allah jadikan cahaya untuk kalian, yang kalian akan berjalan dengan cahaya tersebut. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berapa yang kita dapatkan? Pertama apa tadi? Yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah akan memberikan dua bagian rahmatnya. Kemudian yang kedua apa? Allah berikan atau jadikan cahaya bagi kalian untuk berjalan dengannya. Kemudian yang ketiga, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Betapa banyak dosa yang kita lakukan, betapa banyak kesalahan dan perbuatan dosa yang kita kerjakan. Kita manusia tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Kita bukanlah malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu. Manusia sehebat apapun, setinggi apapun keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang terjatuh pada perbuatan dosa yang kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini, dengan bertakwa kepada Allah, beriman kepadanya, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kemudian berkaitan dengan ayat ini, ayat 28 dari surat Al-Hadid, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab tafsirnya, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dan Allah menjadikan untuk kalian apa? Cahaya, tamshuna bih, yang dengannya kalian dapat berjalan dengannya. Berjalan dengan apa? Dengan cahaya. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengutip penafsiran sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga Muqatil ibnu Hayyan rahimahullah. Ibnu Abbas berarti dari kalangan sahabat, kemudian Muqatil ibnu Hayyan dari kalangan tabi'in. Penafsiran tentang ayat tersebut, yang keduanya mengatakan apa? Makna dari apa? Tamshuna bihi, itu wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi, yaitu maknanya apa? Nurun 'alas sirat, cahaya di atas sirat. Maksudnya kita akan berjalan melalui sirat itu dengan cahaya yang Allah taala berikan. Dan inilah yang kita butuhkan ketika akan melewati sirat. Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya tersebut, dan kita sudah tahu bagaimana gambaran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang bagaimana manusia akan melewati sirat dengan cahaya yang berbeda-beda.
besar kecilnya. Ya, tergantung dengan apa? Amal. Semakin besar keimanan kita, semakin besar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar cahaya yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Semakin kecil keimanan kita, ketakwaan kita, maka juga akan semakin kecil dan redup cahaya yang akan kita terima nanti. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang akan mendatangkan cahaya pada hari kiamat nanti, di antaranya adalah bekas-bekas air wudu yang kita kerjakan selama di dunia. Bekas-bekas air wudu yang kita kerjakan selama kita di dunia. Kalau kita mau ambil wajibnya saja berwudu itu berapa kali? 5 kali. Ini yang wajibnya saja. Belum yang sunnahnya. Sunnahnya maksudnya apa? Sebelum kita tidur kita disunnahkan untuk berwudu. Bangun tidur kita disunnahkan untuk berwudu. Ketika kita batal kita juga dianjurkan untuk berwudu. Banyak sekali kesempatan kita untuk apa? Untuk berwudu. Dan dengan banyaknya kita berwudu itu akan apa? Akan memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghuran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghuratahu falyaf'al." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati," sesungguhnya umatku, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam yang pada pertemuan lalu telah disebutkan bahwasanya keutamaan ini hanya Allah berikan kepada umat Islam saja, kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tidak kepada umat-umat yang lainnya. Kata Nabi, sesungguhnya umatku yud'auna yaumal qiyamah, akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan seperti apa? Ghuran muhajjalina min atharil wudu. Dalam keadaan terang, bercahaya, min atharil wudu, dari bekas-bekas air wudu. Ini akan apa? Akan menjadi pembeda dengan umat-umat yang lainnya. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terang, bercahaya. Maka sering ataupun jarangnya kita berwudu, banyak dan sedikitnya kita berwudu, itu akan apa? Akan memberikan pengaruh. Dan yang paling terpenting adalah apakah wudu kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena untuk berwudu saja, ketika wudu kita seperti wudu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang akan kita dapatkan? Akan diampuni dosa-dosanya. Walaupun wudunya sering, tapi kalau seenaknya sendiri tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, percuma. Tidak apa? Tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita bersemangat, berupaya untuk mempelajari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Sebagaimana kita bersemangat untuk mempelajari salat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat kepada kita semua. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman istata'a minkum," maka barang siapa di antara kalian yang mampu an yutila ghuratahu, untuk memperpanjang atau untuk memanjangkan cahayanya, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan atau dia kerjakan. Apa yang maksud dengan italatul ghurah, memanjangkan cahaya? Apakah misalkan kalau kita berwudu yang harusnya sampai siku kemudian sampai pundak? Lah, tidak. Bukan seperti itu. Itu namanya apa? Ghulu, berlebih-lebihan. Saking pengen panjangnya sampai akhirnya nanti kepala juga disiram.
Bukan seperti itu. Kalau model lebih sedikit cukup, melebihi apa? Melebihi dari sikunya sedikit saja, nggak perlu sampai pundak. Tapi air wudhu yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu, diantaranya juga kita dilarang untuk apa? Untuk berlebih-lebihan, untuk boros dalam menggunakan apa? Menggunakan air di dalam berwudhu. Makanya tadi nggak perlu sampai ke pundak, tapi lebihkan sedikit saja. Yang penting apa? Sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan yang kedua, yaitu berwudu. Dan berwudu ini jangankan di akhirat, di dunia pun akan apa? Akan memberikan aura yang berbeda antara orang yang berwudu dengan yang tidak. Coba lihat orang-orang kafir. Maaf, seglowing apapun mukanya, tetap apa? Tidak ada aura baik. Tidak memberikan aura baik. Orang kafir, coba lihat bangun tidurnya. Kalau nggak seperti mayat, kayak mayat saja bangun tidurnya itu. Saya pernah waktu perjalanan ke Bali tahun 2001 atau 2002 gitu ya. Waktu ada perjalanan untuk dakwah di sana, itu satu kursi dengan orang sana. Kita tahu orang sana agamanya apa. Bangun tidur saya lihat kaget, kirain mayat di sebelah saya itu. Saya lihatin, oh masih bernafas ternyata. Masih bernafas, oh masih hidup. Kira sudah mati gitu. Lihat tuh, kok mukanya beda gitu. Karena nggak pernah nggak pernah kena air wudhu. Makanya skincare apapun, semahal apapun, nggak ada yang bisa mengalahkan apa? Air wudhu. Apalagi nanti di akhirat, skincare semahal apapun tidak akan apa? Memberikan cahaya. Air wudhu, yang penting airnya tidak najis, airnya suci, maka akan apa? Akan membuat terang, bercahaya. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang akan mendatangkan cahaya pada hari kiamat nanti, yaitu membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Karena memang di antara surat-surat di dalam Al-Quran ada yang memiliki keutamaan secara khusus. Di antaranya surat Al-Kahfi. Dan tadi keutamanya ada orang yang membacanya pada hari Jumat. Hari Jumat itu berarti mulai apa? Mulai terbenam matahari di hari Kamis. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Memberikan pahala berupa cahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syalbani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Wa fi riwayatin, "Man qara'a suratal kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'alahu minan nuri ma bainal jum'ataini, maka Allah akan dia akan mendapatkan cahaya di antara apa? Di antara kedua Jumat. Dan di dalam riwayat yang lain, man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi kama unzilat, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam malam Jumat ataupun hari Jumat, baca surat, bukan surat apa? Kenapa? Tapi yang terjadi yang banyak dibaca surat yang lain. Hari Jumat dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, di antara amalan yang akan mendatangkan cahaya pada hari kiamat, yaitu dengan melangkahkan kaki untuk salat berjamaah di masjid pada waktu malam. Pada waktu malam, maksudnya ketika hari sudah gelap. Dan salat berjamaah di masjid memiliki banyak sekali keutamaan. Kita tahu keutamaan-keutamaan orang yang salat di masjid. Mulai dari setiap langkah akan apa? Mengangkat derajat, menghapus kesalahan, dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Disediakan tempat di surga,
mendapatkan rumah di dalamnya, dan doa dari para malaikat, dan banyak keutamaan-keutamaan yang akan Allah Ta'ala berikan bagi orang yang membiasakan diri untuk berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Jadi untuk salat berjamaah datang ke masjid, tapi kalau untuk tidur tidak mendapatkan keutamaan. Dan orang-orang yang benar-benar menegakkan salat di masjid, orang yang tidak melakukan itu, dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Dan di antara keutamaan salat berjamaah di masjid, khususnya di waktu malam, apa tadi? Cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan kabar gembira di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani, basyiril masya'ina fi dzulmi ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah. Kata Nabi, basyir, berikan kabar gembira, al-masya'ina fi dzulm, orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Dulu tidak seperti sekarang. Sekarang alhamdulillah sudah banyak apa? Listrik. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada listrik. Untuk berangkat ke masjid itu ya gelap. Apalagi kalau waktu apa? Sudah Isya gitu ya. Maghrib juga sudah mulai agak redup. Maghrib, Isya, kemudian subuh. Itu waktu yang gelap. Dengan balasan itu dia membiasakan berjalan di waktu gelap. Itu al-masya'ina fi dzulmi ilal masajid, orang-orang yang berjalan menuju masjid dalam keadaan gelap akan diberikan apa? Bin nurit tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan berupa cahaya yang sempurna karena dia berjalan dalam kegelapan. Sudah masuk waktu Isya, silakan untuk dikumandangkan azan terlebih dahulu. Akhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Jadi disunnahkan, dianjurkan untuk apa? Untuk berjalan menuju masjid dalam waktu gelap. Dan ketika kita menuju ke masjid, kita diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa berangkat ke masjid. Apa doanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku apa? Cahaya. Waj'al fi lisani nuran, dan jadikan pada lisanku cahaya. Waj'al fi sam'i nuran, dan jadikan pada pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nuran, dan jadikan pada penglihatanku cahaya. Waj'al khalfi nuran, jadikan di belakangku cahaya. Wa amami nuran, dan di depanku cahaya. Wa min fawqi nuran, dan di atasku cahaya. Waj'al wa min tahti nuran, dan jadikan di bawahku cahaya. Allahumma a'zim li nuran. Ya Allah, besarkan cahaya untukku. Ya, tentunya untuk mendapatkan cahaya kita pun harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik cahaya tersebut. Jadi ketika kita diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita ke masjid di waktu gelap Allah akan berikan cahaya, maka kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar cahaya itu dibesarkan, diberikan baik di hati, lisan, kemudian pendengaran, penglihatan, dan juga atas bawah, agar cahaya itu menjadi besar. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima, ini bukan amalan tapi yang kita alami. Apa? Uban yang ada di kepala dan wajah seorang muslim. Apa itu uban? Rambut apa? Baik yang ada di kepala ataupun di wajah seseorang. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Imam Tirmidzi diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Barang siapa yang tumbuh uban
dalam keadaan Islam, yaitu dia betul-betul berpegang teguh dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Dari masa mudanya sampai dia tua, sampai beruban, dia betul-betul berpegang teguh dengan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Makanya sebagai seorang muslim tidak perlu malu dengan adanya uban. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk apa? Mencabut uban. Kadang orang tua nyuruh anaknya cabutin uban, nanti kasih duit. Satu berapa? 1.000. Semangat anaknya, padahal dia sedang apa? Sedang ngilangin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, la tantifu syaib. Janganlah kalian mencabut uban. Sangat jelas larangan Nabi untuk apa? Mencabut uban. La tantifu syaib. Jangan kalian mencabut uban. Kenapa? Tadi alasannya, ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Tidaklah seorang muslim yang tumbuh uban. Tumbuh uban berarti dari masa mudanya berpegang teguh dengan ajaran fil Islam, dalam berpegang teguh dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tuanya, sehingga tumbuh ubannya, illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Kecuali itu akan menjadi apa? Cahaya pada hari kiamat nanti. Jadi enggak perlu apa? Enggak perlu merasa malu. Walaupun kita boleh menyemir uban, tapi apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ijtanibus sawad. Jangan pakai warna hitam. Nabi melarang. Gunakan warna yang lainnya. Oh, warna hijau itu bukan. Gunakan apa? Al-hina wal katam. Yang sebaik-baik untuk mewarnai uban adalah al-hina wal katam, yaitu yang terbuat dari tumbuhan, baik daunnya ataupun akarnya, itu digunakan untuk apa? Untuk mewarnai uban. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keenam di antara amalan yang dapat mendatangkan cahaya pada hari kiamat nanti adalah melempar jumrah ketika melaksanakan ibadah haji. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan dihasankan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ramaital jimar kana laka nurun yaumal qiyamah." Apabila engkau melontar jumrah, melempar jumrah. Jumrah itu adanya kapan? Ketika melaksanakan ibadah haji. Tanggal berapa? 10, 11, 12 dan 13 bagi yang mau. 10 itu jumrah apa? Aqabah. Jumrah Aqabah. Tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 bagi yang mau itu ketiga jumrah. Ketiga jumrah apa saja? Aqabah, kemudian wusta, kemudian sughra. Jadi dari sughra, wusta, kemudian kubra ataupun Aqabah tadi. 7, 7, 7, 21. Tanggal 11, 21, tanggal 12, 21 dan tanggal 13 bagi yang mau juga 21 kerikil. Berapa banyak yang akan dia dapatkan? Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat laka nurun yaumal qiyam. Maka itu akan menjadi bagimu cahaya pada hari kiamat nanti. Kemudian yang terakhir, yang ke-7, melepaskan anak panah di medan jihad. Ini adalah termasuk amalan yang dapat mendatangkan cahaya bagi seseorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika dia memanah untuk meninggikan kalimat Allah Tabaraka wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dihasankan oleh Syalbani, man rama bisahmin fi sabilillah kana lahu nurun yaumal qiyamah. Barang siapa yang melempar panah di jalan Allah, maka itu kana lahu nurun yaumal qiyamah, itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu banyak sekali pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gugur di medan perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid akan diampuni seluruh dosanya, bahkan sampai tetesan darah yang
Dari yang pertama kali menetes sampai yang paling terakhir, dia akan diberikan apa? Kesempatan untuk memberikan syafaat kepada anggota keluarganya, kepada semua keluarganya, dan dia akan dikawinkan dengan bidadari, dan banyak keutamaan yang didapatkan. Dan paling terpenting juga tadi akan mendatangkan apa? Cahaya pada hari kiamat nanti. Dan masih ada amalan yang lain, tapi kita cukupkan dengan 7 contoh amalan saja, karena secara umum semua amal saleh yang benar-benar amal saleh yang mengikuti tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum akan mendatangkan cahaya pada hari kiamat nanti. Wallahu taala alam. Mungkin saja, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya. Itu secara asal seperti itu. Akan tapi ketika kita menggunakan kendaraan, bukan berarti kemudian tidak ada keutamaan, walaupun akan berbeda, akan tapi tetap dia mendapatkan keutamaan yang lainnya. Allahu a'lam. Oh iya. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.